Assalamualaikum, hai semua, selamat datang kembali di YouTube channel Apoteker Lestri. Video kali ini aku akan ngebahas tentang informasi menarik ya bagi teman-teman pemula yang baru membuka usaha apotek, membuka usaha toko obat atau membuka usaha di bidang alat kesehatan. Nah, teman-teman bingung nih bagaimana sih cara mencari distributor atau kemana sih pemesanan produk-produk farmasi tersebut agar teman-teman bisa mendapatkan harga yang lebih miring gitu atau harga distributor. Untuk kalian yang baru join dengan YouTube channel ini atau baru ketemu YouTube channel aku, bantu YouTube channel ini agar terus berkembang dengan klik like dan share kepada semua teman-teman kalian mana tahu teman-teman kalian membutuhkan informasi yang ada di dalam video ini. Jangan lupa bantu juga klik tombol subscribe agar aku semangat terus mengupload video terbaru tentang dunia farmasi dan apoteker. Keep watching. Nah teman-teman, aku yakin banget nih teman-teman sejawat apoteker atau teman-teman yang pernah kuliah di bidang farmasi, teman-teman pasti tahu buku sakti kita itu adalah buku-buku ISO, MIMS, IONI dan lainnya. Jadi ada banyak buku sakti, tapi ini adalah salah satu buku sakti di mana kita bisa melihat produk-produk obat atau semua macam produk obat yang beredar di Indonesia gitu teman-teman. Jadi untuk teman-teman pemula yang baru buka usaha apotek atau baru merintis usaha di toko obat ataupun alkes, teman-teman bingung mau mesen obat atau produk-produk tersebut ke distributor mana sih gitu agar kita bisa mendapatkan harga yang lebih miring. Nah teman-teman ikutin terus video aku. Di sini kita akan membahas bagaimana cara pemesanannya dan ada di mana sih kontak-kontaknya juga teman-teman bisa tahu nanti. Saat ini tuh aku punya ketiga macam buku tuh ya teman-teman. Jadi ada aku punya MIMS, ISO juga IONI, tapi masih edisi tahun lama. Jadi masih aku pakai teman-teman, masih berguna banget karena sebagian besar obat-obatan itu masih ada di dalam buku ini. Hanya saja mungkin merek-merek terbaru atau informasi yang terupdate belum ada di dalam buku ini gitu. Jadi kalau aku lupa, dulu nih sangat berguna waktu aku bekerja di rumah sakit. Nah sekarang kalau aku lupa pasti aku baca lagi tentang yang ada di dalam buku ini tentang obat-obatan yang aku lupa misalnya gitu. Nah kita coba lihat buku yang pertama itu adalah buku MIMS. Buku MIMS ini teman-teman ya, ini kepanjangannya adalah MAN Index Medis Specialist. Jadi aku punyanya malah tahun lama banget, 2004-2005. Ini waktu aku kuliah dulu, berguna banget. Nah hanya saja buku MIMS ini teman-teman, dia karena lebih bersifat internasional ya, cetakan luar negeri, dia itu berbahasa Inggris. Tapi mungkin yang terbaru itu udah ada ya, udah ada yang berbahasa Indonesia, itu ada MIMS yang berbahasa Indonesia. MIMS ini sebenarnya adalah buku referensi untuk dokter-dokter dalam persiapan obat-obat atau sediaan farmasi. Jadi bisa dijadikan referensi oleh dokter-dokter, juga berguna bagi apoteker untuk melihat efek farmakologi, efek terapi farmakokinetik dan sebagainya pada suatu obat gitu. Jadi isi di dalamnya itu biasanya hampir sama dengan ISO ya teman-teman. Hanya saja ini lebih bersifat ke farmakologi dan farmakokinetik. Di dalamnya juga ada bahan aktif obat, ada dosis, juga ada indikasi atau indikasinya, kemudian juga ada pabriknya, dan ada juga harga serta beberapa analisa tentang farmakologi dan farmakokinetiknya itu di sini lebih detail di buku MIMS ini ya teman-teman. Jadi sangat berguna banget. Kalau teman-teman buka usaha apotek, teman-teman punya buku ini, itu juga sangat berguna banget. Apalagi teman-teman yang bekerja di rumah sakit, itu juga sangat berguna banget. Nah, kalau untuk teman-teman yang buka usaha, ini mungkin lebih digunakan untuk jadi jenis produk yang akan teman-teman pesan ke OPBF atau ke distributor, gitu ya teman-teman. Nah, kemudian yang kedua tuh, aku masih punya buku ISO. ISO ini kepanjangannya Informasi Spesialis Obat. Jadi ini lebih ke produk atau lebih ke produk obatnya ya, informasi ke produk obatnya itu. Aku punya juga masih tahun lama banget. Ini 2010-2011 ya teman-teman. Jadi masih lama banget, edisi lama, masih sangat berguna, masih kepake banget. Nah ini covernya itu tiap tahun itu pasti beda-beda teman-teman, karena dia akan diupdate setiap tahun untuk penambahan informasi terbaru. Jadi dia pasti covernya beda-beda tergantung sponsor. Nah ini aku punya udah jelek banget tapi masih berguna banget ya teman-teman.
Di sini tuh teman-teman sangat berguna untuk kamu untuk kalian semua yang buka usaha apotek dan pengen order produk, pengen tahu daftar industri farmasinya, kemudian PBF atau distributor obatnya. Itu sangat berguna banget di buku ISO ini karena ini lebih bersifat nasional. Jadi di dalamnya itu ada informasi pabriknya, informasi distributornya, juga ada informasi harga obat, HET-nya, harga eceran tertinggi juga ada di dalam ini. Nah, tapi tidak ketinggalan dari MIMS juga, ini juga ada bahan aktif, indikasi, kontraindikasi, dosis dan sebagainya. Di halaman terakhir itu ada indeks nama dagang obat. Nah, kalau disebut indeks nama dagang obat itu berarti daftar-daftar sesuai dengan halamannya itu adalah yang bermerek-merek. Jadi obat dengan merek gitu. Ya, obat-obat paten. Kemudian selanjutnya di halaman belakang itu juga ada daftar indeks nama generik. Nah, kalau disebut indeks nama generik berarti adalah nama generiknya, kemudian diikutin daftar di bawahnya itu adalah nama-nama obat-obat paten atau yang merek-mereknya. Contohnya indeks nama generik ini seperti lebih ke bahan aktif. Jadi misalnya bahan aktifnya allopurinol, misalnya seperti itu, obat untuk asam urat. Nah, ada mereknya Alovar, nanti dijabar di bawah semua merek-merek yang ada di Indonesia, nanti di daftar indeks nama generik. Kemudian ada lagi di bagian belakang itu yang paling penting sekali untuk teman-teman yang baru buka usaha apotek, seperti yang saya sebutkan di awal video tadi, ada daftar industri farmasi gitu. Jadi kalau teman-teman buka di halaman, misalnya teman-teman melihat produk dengan merek Ambeven, nanti di sampingnya itu akan ada produk dari industri Medicon. Teman-teman pengen tahu nih, Medicon itu industrinya, nomor teleponnya, alamatnya. Nah, teman-teman bisa lihat di halaman belakang. Teman-teman bisa lihat di daftar industri farmasi. Di situ teman-teman akan tahu nomor kontak, alamat, telepon, di situ ada semua. Nah, kemudian kita kan udah tahu prinsipalnya tadi. Tapi kan kita mau memesan obatnya ke distributor atau ke PBF. Teman-teman juga bisa tahu dari buku ISO ini. Jadi teman-teman di bagian belakang juga ada daftar. Sebentar, saya pastikan dulu. Daftar distributornya ya. Saya belum ketemu daftar industri, daftar distributor farmasi. Nah, di bagian belakang juga ada daftar distributor farmasi. Jadi teman-teman bisa lihat nanti misalnya tadi ada misalnya pabrikan atau prinsipal namanya Hexpharm. Jadi Hexpharm ini siapa? Distributornya. Nah, ini contoh salah satu, mungkin sekarang sudah ada yang terupdate ya teman-teman. Jadi mungkin bisa saja tidak sama dengan ini, tapi bisa saja sama. Di sini Encephal, Putra Mega Trading, Merapi Utama Pharma, sama Trisapta Jaya. Nah, ini adalah nama distributornya. Ya udah teman-teman cari aja distributor di daerah teman-teman itu, Encephalnya di mana bisa order the produk ini gitu. Jadi di sini juga ada panduan harga. Jadi teman-teman bisa lihat harga eceran tertinggi. Teman-teman bisa menyusun pengadaan untuk penjualan teman-teman di apotek ataupun toko obat. Untuk buku yang terakhir, aku tuh punya buku IONI, Informatorium Obat Nasional Indonesia. Dan aku tuh punya tahun lama banget, itu tahun 2000. Buku ini aku punya tahun 2000, tapi masih sangat berguna banget. Isinya masih sangat bisa dipakai untuk mencari informasi. Nah, ini kebetulan covernya hilang, sudah sobek karena begitu lama, tapi masih ini tandanya buku yang paling sering aku pakai teman-teman. Jadi aku paling suka sama buku ini, lebih mudah aku mengerti adalah buku ini gitu. Nah, di dalam buku ini itu juga khusus tentang produk-produk serta merek-mereknya. Hanya saja dia lebih menjabarkan dulu. Misalnya teman-teman pengen mencari obat tentang golongan, misalnya di sini antibiotik. Coba halaman 199. Jadi obat yang digunakan untuk pengobatan infeksi, jadi antibiotik, antibakteri, anti jamur, nah, kemudian antivirus, anti malaria dan sebagainya. Dijabar golongan-golongannya. Kemudian nanti saya lihat halamannya dulu, 199. Nanti di sini kan semua macam golongan itu dijabarkan.
antibakteri, antimikrobakterium, anti jamur, antivirus dan sebagainya. Nanti dikasih tahu satu persatu obatnya apa aja. Contoh, ya, setelah dijabar tentang itu, misalnya di sini kita obat yang pertama penisilin. Penisilin, golongan penisilin itu apa aja? Penisilin itu bersifat apa aja? Kemudian dia akan memberi informasi juga tentang obatnya. Seperti ini yang phenoxymetilpenicillin atau penicillin 5. Nah, merek-mereknya itu seperti apa? Venosin, Ospen, Venpi dan sebagainya. Nah, itu ada semua merek-merek obatnya. Di situ juga ada indikasi, kontraindikasi, peringatan dan dosis gitu. Jadi ini buku yang sangat sederhana juga tapi mudah aku mengerti, makanya sering aku pakai. Ini ada sedikit review buku MIMS yang pernah aku lihat di toko buku. Ini edisi terbaru teman-teman, tahun 2020. Nah, ini MIMS yang sudah ditranslate ke bahasa Indonesia teman-teman. Jadi ini MIMS khusus untuk referensi obat, karena ada lagi MIMS untuk konsultasi, biasanya untuk dokter. Nah, kemudian di sini juga harganya sekitar 176.000 ya teman-teman. Jadi lumayan mahal karena ini MIMS-nya tipis. Nah, MIMS ini sangat lengkap, juga hampir menyerupai seperti ISO ya teman-teman. Kita lihat bagian dalamnya. Ada beberapa halaman tambahan seperti untuk keamanan kehamilan, ada beberapa kategori atau grade untuk keamanan, itu ada tertera di setiap produk. Nanti bisa teman-teman lihat di setiap halaman produk. Ini juga tambahan yang baru dalam edisi ini, molekul baru, formula baru, nama dagang baru, presentasi baru, dan ini daftar singkat-singkatan yang biasa sering kita lihat di buku-buku farmasi atau di resep-resep obat. Kemudian masuk kepada informasi produk. Nah, ini setiap produk yang detail akan diinformasikan di sini, termasuk cara pakai, harga. Di sini ada indeks generik dan nama dagang, hampir seperti ISO ya, sama. Jadi teman-teman dapat dengan mudah mencari merek atau nama paten. Nah, ini seperti kode untuk di setiap produk bahwa cara pakai obat dengan makan waktu perut kosong atau bisa dengan makan atau tanpa makanan. Nah, ini adalah indeks untuk daftar industri lengkap dengan alamat dan nomor telepon. Bisa teman-teman cari di bagian halaman belakang. Nah, kita masuk contoh untuk informasi produk seperti ini. Misalnya teman lihat untuk produk-produk ini, nanti di bagian bawah nama produknya ada nama industri seperti Curcumex Caplet, itu dari Conimex ya teman-teman. Jadi bisa lihat Curcumex Caplet dari Conimex gitu. Ini juga ada Prevenar dari Pfizer, Previgen dari Dexamedica, Conimac ini dari Conimex. Nah, itu sangat lengkap sama seperti ISO. Oke, itu adalah beberapa buku yang bisa teman-teman miliki dan sangat berguna bagi teman-teman yang jika sudah membuka usaha yang bergerak di bidang farmasi atau sedang berencana untuk membuka usaha apotik, toko obat, atau yang bergerak di bidang alat kesehatan. Nah, teman-teman bisa melakukan pengadaan penjualan dengan mudah, melakukan pemesanan itu dengan memiliki atau membaca beberapa buku-buku ini, dan teman-teman mudah mendapatkan produk-produk yang akan teman-teman jual. Oke, sekian dulu video aku kali ini, informasi tentang beberapa buku agar teman-teman bisa mempelajari tentang
pemesanan obat. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa bantu aku untuk klik like dan share kepada semua teman-teman kalian, mana tahu teman-teman kalian membutuhkan informasi yang ada di dalam video ini. Jangan lupa juga bantu klik tombol subscribe agar aku semangat terus untuk mengupload video-video terbaru tentang dunia farmasi dan apoteker. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Assalamualaikum.